Perang Rusia-Ukraina kian semakin memanas, di mana pasukan Rusia dikabarkan telah kembali menembak jatuh sebuah pesawat jet tempur MiG-29 Ukraina saat hendak melancarkan serangan balasan. Informasi tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada 6 Januari 2025. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pasukan Kiev telah kehilangan beberapa bagian senjata buatan barat, termasuk kendaraan tempur Bradley. Saat berhadapan di medan pertempuran, Rusia menyatakan bahwa 17 serangan balik oleh angkatan bersenjata Ukraina telah berhasil dipukul mundur. Dalam saling balas serangan tersebut, Rusia telah berhasil membuat tentara Ukraina kehilangan lebih dari 410 pasukan di garis depan, 2 tank Leopard yang diproduksi dari Jerman, sebuah kendaraan tempur infanteri, dan 3 pengangkut personel lapis baja, termasuk sebuah M113 yang dibuat Amerika Serikat. Tidak hanya itu, sebab Kiev juga telah dilucuti dari meriam L119 105 mm yang diproduksi di Inggris Raya, di mana dalam aksi saling balas serangan itu, Ukraina kehilangan total 230 personel angkatan bersenjata selama 2 serangan balik yang berhasil digagalkan oleh Moskow, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Rusia. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, dalam perang Rusia-Ukraina ini, negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa memang menjadi negara yang paling solid untuk membantu Ukraina menghadapi Rusia. Hal itu terlihat dengan adanya pasokan berbagai jenis alutsista militer, seperti pesawat jet tempur dan hingga rudal balistik jarak jauh. Selain itu, sejumlah besar pesawat tempur MiG-29 era Soviet juga telah dikirim ke Kiev oleh para pendukung Ukraina di Uni Eropa sejak Februari 2022 saat Moskow melancarkan operasi militernya. Sementara negara-negara aliansi militer NATO saat ini juga mulai meningkatkan kemampuan tempur mereka dengan membangun pangkalan militer yang didukung penuh Amerika Serikat sebagai pemimpin Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Hal itu terlihat pada akhir tahun 2024. Negara-negara aliansi NATO membangun pangkalan militer baru di Polandia dan akan mengoperasikan pesawat jet tempur F-35 generasi keempat buatan Amerika Serikat yang diklaim merupakan salah satu pesawat jet tempur tercanggih di dunia saat ini. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 6 Januari 2025, selain serangan militer Rusia yang berhasil menjatuhkan pesawat jet tempur MiG-29 Ukraina, sebelumnya sistem pertahanan misil S-400 dan pansir Rusia juga telah berhasil menembak jatuh 8 rudal ATACMS buatan Amerika Serikat di wilayah Belgorod yang telah dilancarkan oleh militer Ukraina. Namun pasca serangan balasan Ukraina tersebut, Moskow kemudian mengecam jika akan membalas Kiev atas serangan misil buatan Amerika Serikat. Sebelumnya, upaya serangan rudal balistik jarak jauh yang dilakukan oleh Ukraina untuk meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Belgorod menggunakan rudal operasional taktis ATACMS buatan Amerika Serikat telah terdeteksi dan berhasil ditembak jatuh. Sementara Moskow yang menanggapi serangan rudal balistik jarak jauh Ukraina ke wilayah Belgorod yang didukung oleh negara-negara barat disebut jika akan menghadapi pembalasan dari Rusia. Di sisi lain, selama beberapa minggu terakhir, pasukan Ukraina telah berulang kali melakukan serangan jarak jauh ke wilayah Rusia yang diakui secara internasional dengan menggunakan berbagai persenjataan yang dipasok barat. Serangan terbesar Ukraina tersebut termasuk serangan rudal balistik jarak jauh ATACMS buatan Amerika Serikat dan rudal jelajah buatan Prancis dan Inggris. Namun rudal yang dipasok oleh Inggris dan Prancis yang merupakan negara aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara ini adalah merupakan rudal balistik jarak jauh berbasis udara
yang dapat diluncurkan dengan menggunakan pesawat jet tempur. Sementara dalam serangan Ukraina terhadap Rusia terjadi setelah beberapa negara barat mendukung Kiev mencabut pembatasan yang telah mereka terapkan pada penggunaan persenjataan jarak jauh pasokan barat. Sebelum mengizinkan Ukraina untuk dapat menggunakan rudal balistik jarak jauh buatan barat, Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa serangan semacam itu dapat menjadikan blok NATO yang dipimpin Amerika Serikat sebagai pihak langsung dalam konflik tersebut, dengan menunjukkan bahwa Ukraina tidak akan dapat mengerahkan senjata presisi tinggi tersebut tanpa melibatkan personel barat. Bahkan sebagai tanggapan Moskow, Rusia telah melakukan serangan balasan terhadap banyak target di seluruh wilayah Ukraina sebagai tanggapan atas serangan rudal buatan barat. Salah satu serangan yang sempat menggemparkan yaitu ketika Rusia menguji coba rudal hipersonik Oresnik pada 21 November, di mana Rusia telah meluncurkan rudal Oresnik untuk menyerang pabrik misil di kota Dnipro, Ukraina. Salah satu yang membuat Barat terkejut dengan serangan Rusia tersebut, yaitu karena hulu ledak yang dibawa oleh rudal Oresnik dapat meluncur dengan kecepatan 10 Mach dan tidak dapat dicegat oleh sistem pertahanan udara yang ada, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 6 Januari 2025, selain berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 dan puluhan rudal ATAM, pada beberapa waktu lalu Rusia juga telah berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan 100 unit drone Ukraina. Dalam serangan terbesar Ukraina tersebut, sistem pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi dan menembak jatuh 1 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan hampir 100 unit pesawat nirawak militer Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, ia menyatakan bahwa sistem pertahanan udaranya telah menembak jatuh 1 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina, 6 misil sistem roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 97 kendaraan udara nirawak yang telah diluncurkan oleh militer Ukraina. Sementara pada tanggal 5 Januari 2025, sekitar pukul 9.00 waktu Moskow, untuk menghentikan gerak maju pasukan Rusia ke arah Kursk, Ukraina disebut telah melancarkan serangan balik dengan kelompok penyerang yang terdiri dari 2 tank, 1 kendaraan pembersih ranjau, dan 12 unit kendaraan tempur lapis baja dengan pasukan darat ke arah pertanian Berdin. Namun dari serangan artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Shepard, mereka berhasil mengalahkan kelompok penyerang angkatan bersenjata Ukraina, di mana 2 tank tempur, 1 unit kendaraan tempur pembersih ranjau, dan 7 kendaraan tempur lapis baja Ukraina berhasil dieliminasi.